Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, para bapak dan ibu jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin di Masjid Nurul Hikmah ini. Walaupun qadarullah biasanya yang mengisi yaitu guru kita Al-Ustaz Amin Saifullah Mukhtar, akan tetapi beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak salah beliau lagi ke Banjarsari, sehingga beliau tidak bisa hadir untuk menyampaikan ilmu kepada kita sekalian. Namun demikian, alhamdulillah khususnya bagi saya pribadi bisa bersilaturahim dengan para bapak juga para ibu sekalian di Masjid Nurul Ikhlas ini. Insya Allah kita akan sama-sama membahas mengenai konsep zakat, infak ataupun sedekah di dalam Islam. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa zakat, infak dan sedekah ini termasuk nanti ada wakaf gitu ya, juga hibah, juga hadiah. Itu merupakan salah satu di antara ibadah dalam bentuk maliyah, ibadah dalam bentuk harta yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, di mana tujuannya syariat Islam menetapkan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, baik itu zakat, infak ataupun sedekah juga yang lainnya, supaya kita sebagai manusia yang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang selamat dengan harta tersebut baik di dunia juga akhirat. Jangan sampai harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini malah menyebabkan kita celaka, malah menyebabkan kita binasa. Sehingga syariat Islam mengatur sedemikian rupa bagaimana pengelolaan harta bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, sehingga hartanya itu bisa menyelamatkan kita. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya manusia secara basyariah pasti menginginkan yang namanya harta, ya. Itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dijadikan indah bagi manusia itu hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Senantiasa menyukai terhadap wanita, terhadap anak-anak, juga terhadap harta-harta. Nah, sehingga kecenderungan kepada harta tersebut jangan sampai melalaikan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dengan melaksanakan berbagai syariat yang berkaitan dengan harta. Kita sama-sama meyakini bahwa harta yang ada pada tangan kita saat ini itu merupakan hakikatnya, kepemilikan mutlaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta kita, bahkan diri kita pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita, termasuk harta kita. Nah, oleh karena harta ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengurus urusan harta tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah lebih tahu gitu ya daripada kita sekalian. Bagaimana mengenai harta ini?
apakah harta ini bisa menyelamatkan kita ataukah bahkan harta ini bisa mencelakakan kita. Tidak sedikit kan ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisahkan bagaimana orang-orang yang mereka binasa, mereka celaka karena hartanya. Nah, oleh karena itu penting barangkali bagi kita sekalian untuk mengetahui bagaimana konsep ajaran Islam mengenai pengelolaan harta. Secara umum Pak Bu, pengelolaan harta dalam Islam itu ada dua ya. Ada istilahnya transaksi yang berujung atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, akdun ribhiyun seperti berdagang gitu ya, berdagang, bermuamalah dalam dagang gitu. Kemudian ada juga akdun goer ribhiyun, transaksi yang tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, semata-mata karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akdun goer ribhiyun, transaksi bukan karena untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, diantaranya termasuk zakat, infak ataupun sedekah. Itu secara umum ada dalam lingkaran transaksi harta dalam Islam. Nah, ini ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah di antara ayat-ayat Al-Qur'an ya yang menegaskan pentingnya kita memperhatikan masalah harta ini sehingga digandengkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keimanan kepada Rasul. Bisa dilihat nanti dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-7. Aminu billahi war rasul wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlafin. Berimanlah kalian kepada Allah juga Rasulnya dan berinfaklah dari harta yang telah Allah jadikan kamu mampu bisa menguasai harta tersebut. Artinya pengelolaan infak harta itu dihubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keimanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara sejumlah transaksi berkaitan dengan harta dalam Islam ini, insya Allah kita akan sama-sama bahas bagaimana konsep zakat, infak, juga sedekah, mulai dari pengertian ataupun takrif ya. Jadi secara ringkas gitu ya, bahwa takrif makna dari zakat, infak ataupun sedekah itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Biasa dalam kajian ilmu fikih itu ketika mengkaji suatu istilah, suatu kalimat dalam Islam itu biasanya ditinjau dari sisi bahasa, lugotan, juga ditinjau dari sisi istilahan, secara istilah atau secara syariat gitu ya. Nah, kaitan dengan zakat secara bahasa ya, bisa kita lihat di sini bahwa zakat itu akar katanya bisa dari dua. Bisa dari zakka yuzaki yang artinya toharoh, membersihkan. Bisa juga zakat itu berasal dari zakka yazku yang artinya tumbuh, bertumbuh atau berkembang gitu. Jadi kalau dari zakka yuzaki melahirkan istilah atau kata az-zakah pakai tak marbutoh yang artinya al-toharoh, mensucikan atau membersihkan. Sementara dari kata zakayazku itu nanti melahirkan kata az-zakau, yaitu dengan alif hamzah yang artinya tumbuh dan berkembang gitu ya. Itu makna bahasa. Bisa dilihat, saya kutip dari kitab Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, yang beliau ini adalah ahli dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi ringkasnya bahwa zakat itu bisa berarti at-taharah, bisa berarti tumbuh berkembang, bisa berarti suci atau mensucikan, bisa juga berarti tumbuh atau berkembang. Nah, ketika nanti kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat, nah maka di antara fungsi dari zakat itu akan membersihkan kita, membersihkan jiwa dari berbagai kotoran-kotoran penyakit jiwa ya,
baik itu sifat-sifat bakhil gitu, kemudian sifat-sifat ria ataupun sifat-sifat ujub, sombong gitu. Nah juga zakat itu bisa membersihkan harta kita. Nah demikian juga dengan mengeluarkan zakat itu bisa menumbuhkan atau mengembangkan harta kita, baik secara lahiriah atau secara maknawiyah gitu ya. Secara fisiknya jumlahnya harta bisa jadi berkembang, atau secara maknawiyah yaitu keberkahan, kebaikan dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama dua makna ini digunakan dalam pengertian zakat, baik dalam arti mensucikan, menumbuhkan, atau mengembangkan. Kira-kira Pak Bu, ada tidak orang yang suka berzakat gitu ya, harta nanti saya pujakat gitu ya? Nah, malah ya lebih nama rata-rata orang yang suka berzakat itu hartanya malah tumbuh berkembang. Dalam istilah umum dalam hadis Rasulullah SAW menyabdakan mana kosot min malin sodakotun. Sodakoh itu tidak akan mengurangi dari harta. Boleh jadi secara jumlah saat itu berkurang gitu ya, tapi dengan mengeluarkan sodakoh itu diantaranya dalam bentuk mengeluarkan zakat, malah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan harta tersebut, baik secara langsung di dunia atau nanti ditabungkan di akhirat. Itu yang harus mesti menjadi keyakinan kita gitu ya. Sehingga tatkala mau mengeluarkan kewajiban zakat itu seseorang tidak merasa berat gitu ya. Kenapa seseorang merasa berat mau mengeluarkan zakat? Karena cara pandangnya boleh jadi dengan mengeluarkan zakat itu hartanya menjadi berkurang secara hitungan gitu ya. Nah padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ya, dari 1 rupiah yang dikeluarkan dikalikan berapa? 7 ya. Kemudian jadi 100, kemudian jadi 700 kali lipat harta yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka secara makna umum zakat itu memiliki makna berkisar pada makna pertumbuhan, keberkahan, bertambah kebaikan, serta kesucian atau toharoh. Sebagai contoh dalam kalimat zakat zar'u, tanaman itu tumbuh atau an-nama ya. Kemudian zakat nafaqoh, nafkah tersebut diberkahi dalam arti berkah. Fulanun zakin, si fulan adalah orang yang banyak kebaikannya. Kemudian istilah zakat juga digunakan untuk merujuk pada penyucian maknawi bagi jiwa maupun harta. Nah itu makna bahasa yang namanya zakat gitu. Nah kemudian dalam Al-Mufradat Ar-Raghib Al-Asbahani beliau juga menjelaskan makna bahasa dari zakat tidak keluar dari yang tadi gitu ya. Asluz zakat an-numuwul hasilu an barakatillah ta'ala. Jadi asal makna zakat itu adalah pertumbuhan yang lahir dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tabaru zalika bil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan hal itu mencakup pertumbuhan baik dalam urusan duniawi ataupun dalam urusan ukhrawi. Yang jelas yang namanya zakat itu menumbuhkan, mengembangkan, juga membersihkan. Itu secara makna bahasa. Nah kemudian secara istilah, para ulama memberikan istilah yang ringkas dari makna zakat yang disyariatkan. Ini secara istilah fikihnya gitu ya. Bahwa zakat itu ialah i'ta'u juz'in makhsusin min malin makhsusin biwada'in makhsusin limustahiqihi. Memberikan bagian yang khusus, artinya zakat itu khusus bagiannya, hartanya itu tidak sembarangan atau tidak semua harta terkena oleh zakat, tapi harta-harta tertentu nanti yang terkena oleh zakat, baik itu harta dagangan gitu ya, barang dagangan, ataupun emas sebagai perhiasan, sebagai simpanan. Kemudian terkait dengan pertanian, ziro'ah,
ada juga terkait dengan apa? Peternakan gitu ya. Nah, itu harta-hartanya sudah ditentukan. Apa yang tidak dizakati di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena zakat ini sudah ditentukan harta-hartanya, nah maka saat ini pun tidak terkena dengan kewajiban zakat. Seperti kuda, Pak. Ari kuda di zakatan teh, kuda kan termasuk hewannya. Padahal zaman Rasul banyak kuda, tapi kenapa tidak menetapkan zakat bagi kuda? Ayat zakat domba kambing gitu ya, kemudian sapi, kemudian onta. Kuda mah tidak dizakati. Termasuk kendaraan, termasuk rumah, walaupun itu mahal harganya, tapi tidak termasuk kepada zakat. Nah, tapi nanti ketika tidak masuk kepada zakat, masuknya kepada infak gitu ya. Nah, itu terkait zakat. Pertama, hartanya itu juz'in makhsusin, min malin makhsusin, dari harta yang khusus, bagian yang khusus dari harta yang khusus, biwad'in makhsusin, dengan ketentuan juga yang khusus, limustahiqihi, bagi orang yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi mustahiknya juga itu sudah ditentukan. Jadi dengan demikian makna zakat mah lebih sempit gitu ya. Mengeluarkan dari harta yang khusus, mengeluarkannya juga bagiannya yang khusus, nanti prosentasenya ada gitu ya. Kemudian diberikannya juga kepada yang khusus. Itu arti zakat secara istilah. Jadi terbatas gitu ya, lebih terbatas sifatnya. Kemudian kalau infak, nah makna infak secara bahasa itu berasal dari kata anfaqo yunfiku. Ya, secara bahasa artinya membelanjakan harta gitu ya, mengalokasikan atau membelanjakan harta. Dalam makna umum, infak itu mengeluarkan harta, membelanjakannya dan menghabiskannya. Infak adalah mendistribusikan harta dan sejenisnya pada salah satu jalan kebaikan. Berarti infak mah lebih umum daripada zakat gitu. Jadi infak mah hartana naon we. Nanti juga zakat kadang diungkapkan dengan infak gitu. Karena infak mah maknanya lebih umum daripada zakat. Kalau zakat tadi hartanya khusus, juga bagiannya khusus. Kalau infak mah hartanya tidak dikhususkan, bagiannya pun lebih luas. Termasuk infak kepada diri gitu ya, untuk kebutuhan diri kita itu juga infak. Infak untuk keluarga, anak, istri, infak kepada orang tua, infak kepada karib kerabat, itu juga namanya infak. Nah, kemudian nafkah, dari kata infak juga ada muncul nafkah. Di kita suka ada ya istilah nafkah. Nah, merupakan sebutan untuk sesuatu yang diinfakkan, baik berupa dirham, uang, bahkan makanan, bahan makanan atau sejenisnya. Istilah ini juga digunakan untuk hak istri yang diwajibkan atas suaminya, berupa harta untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan anak, dan hal-hal yang lainnya. Itu makna infak. Jadi makna infak mah lebih umum daripada zakat. Kan kalau zakat mah tidak boleh, hanya zakat terhadap diri sendiri. Hari infak mah kepada diri sendiri, gitu ya. Bahkan yang paling pertama, gitu ya, infak kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain, baik keluarga, orang tua ataupun yang lainnya. Nah, kemudian secara istilah Imam Al-Jurjani secara ringkas beliau mengartikan infak itu sorful mal fil hajah, menggunakan harta untuk suatu kebutuhan. Ketika kita memiliki kebutuhan, kemudian kita mengeluarkan harta, itulah yang namanya infak. Baik kebutuhannya untuk diri tadi, untuk keluarga, untuk orang tua atau untuk yang lainnya. Itu juga termasuk kepada infak gitu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, infak adalah penyerahan harta dan sejenisnya pada jalan-jalan kebaikan, dan istilah ini juga digunakan untuk apa yang dibelanjakan seseorang untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Infak mencakup segala hal yang diperintahkan Allah dalam agamanya, baik itu infak untuk haji atau umroh karena ya ongkosnya, infak untuk jihad dengan jiwa atau membiayai kebutuhan jihad orang lain, infak untuk menyambung tali silaturahim, sedekah, nafkah keluarga, bahkan termasuk zakat,
termasuk kiparat pembangunan jalan umum juga yang jadi infaknya lebih umum gitu ya, lebih umum. Kalau zakat tadi khusus, kalau infak lebih umum daripada zakat. Nah nanti kalau sodakoh lebih umum lagi daripada infak, daripada zakat. Nah kita lihat makna sodakoh. Secara bahasa arti sodakoh itu masdar dari kata tasoddaqo ya tasoddaku, yang berarti memberi, disebut mutasoddik. Makna yang dimaksud adalah segala sesuatu yang engkau berikan di jalan Allah kepada orang fakir, atau apa saja yang dikeluarkan manusia dari hartanya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Seperti zakat, juga infak. Zakat dan infak pun termasuk sodakoh gitu, karena sodakoh lebih umum daripada zakat, daripada infak. Namun pada asalnya istilah sodakoh digunakan untuk pemberian yang bersifat tatawu atau sukarela, sedangkan zakat digunakan untuk pemberian yang wajib. Ada pula yang berpendapat yang wajib pun disebut sodakoh jika pelakunya bersungguh-sungguh mencari kebenaran atau asidku dalam perbuatannya. Itu makna dari sodakoh, lebih umum. Bahkan sodakoh mah tidak hanya berupa harta, juga termasuk kebaikan-kebaikan secara umum. Kan kalau zakat pasti konotasinya berkaitan dengan harta, infak juga berkaitan dengan harta. Tapi kalau sodakoh tidak hanya berkaitan dengan harta, tapi konotasinya umum. Semua kebaikan itu adalah sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu, apakah dengan lisan gitu ya, dengan menolong orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk sodakoh. Salah satu di antara bentuk sodakoh itu dengan harta, yang biasa diistilahkan dengan sodakoh tatawu. Jadi Pak, kalau dalam bahasa Arab, baik dalam Quran atau dalam hadis ya, ketika diungkapkan biasanya dengan sodakoh saja, itu zakat maknanya ya. Seperti dalam Quran ada ungkapan hud min amwalihim sodakotan. Ambillah dari harta mereka itu sodakoh. Yang dimaksud sodakoh di sini adalah zakat kan? Kemudian nanti ada innamas sodakotu lil fuqara. Hanyalah sedekah-sedekah itu bagi orang-orang fakir dan seterusnya. Sodakoh di sana maksudnya adalah zakat. Jadi terkadang zakat juga diungkapkan dengan istilah atau dengan nama sodakoh. Demikian juga termasuk infak. Nah oleh karena itu Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, beliau memberikan penjelasan sedekah adalah apa yang dikeluarkan manusia dari hartanya sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, seperti zakat. Namun asalnya sedekah digunakan untuk hal sukarela dan zakat untuk yang wajib. Terkadang yang wajib disebut sedekah jika pemiliknya bersungguh-sungguh membuktikan kejujuran iman dalam perbuatannya. Jadi ini latar belakang. Kenapa zakat disebut sedekah gitu? Karena ketika seseorang mengeluarkan zakat itu karena untuk membuktikan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin kepada Allah, karena dia yakin akan janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat gitu ya. Sehingga secara umum bisa juga disebut sedekah. Nah, selain itu Imam At-Tahanawi beliau menjelaskan sedekah adalah pemberian yang ditujukan untuk mengharap pahala, bukan untuk penghormatan atau pencitraan, karena dengannya tampaklah kejujuran dalam penghambaan sesuai dengan arti sedekah. Kan arti sedekah itu jujur gitu ya. Jadi untuk membuktikan kejujuran kita dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta, sehingga dikeluarkanlah sedekah. Nah, sedekah bermakna lebih umum daripada zakat, dan terkadang istilah ini juga digunakan untuk menyebut zakat ya. Kenapa? Hartos geunan-geunan. Jadi aya zakat, aya infak, aya sedekah. Zakat mengeluarkan harta yang khusus dengan bagian yang khusus kepada mustahik yang khusus. Sementara infak mengeluarkan harta mustahik, hartanya tidak khusus, lebih umum gitu ya. Kemudian mustahiknya pun itu juga tidak khusus, lebih umum, dan tidak ada bagian tertentu bagi infak, tidak ada prosentasenya.
Sementara untuk sodakoh mengeluarkan harta secara sukarela itu lebih umum daripada infak. Bahkan sodakoh tidak hanya berupa harta saja. Nah sekarang kita lihat bagaimana nih hubungan antara zakat, infak atau sodakoh. Nah sodakoh adalah segala bentuk kebaikan baik berupa materi atau uang maupun non materi, termasuk senyum, jasa, menolong orang lain, itu juga disebut sodakoh. Tabas samuka fi wajhi ahika laka sodakotun. Kamu senyum gitu ya, tabas samuka, kamu senyum kepada saudaramu, itu termasuk sodakoh. Jantan upami hoyong seueur sodakoh, seueur senyum ya Pak, sering senyum gitunya, itu pun termasuk sodakoh daripada gitunya untuk senyum baeud gitu. Itu pun termasuk sodakoh. Nah kemudian kalau infak adalah bagian dari sedekah yang bersifat materi. Jadi kalau sodakoh bisa materi, bisa non materi. Kalau infak mah khusus materi, bukan non materi gitu ya. Jadi semua infak adalah sodakoh, tapi tidak semua sodakoh adalah infak. Karena ada sodakoh yang berupa non materi. Semua infak adalah sodakoh, tapi tidak semua sodakoh adalah infak. Karena infak mah lebih dikhususkan kepada sesuatu yang sifatnya materi. Kemudian kalau zakat adalah bagian terkecil dalam infak yang hukumnya wajib. Ya, jadi infak itu nanti ada infak wajib, ada infak sunat. Ya. Infak wajib di antara bentuknya adalah zakat dan memiliki aturan sangat ketat, baik terkait kadar ukuran, terkait waktu, juga mustahik penerima. Jadi zakat sudah pasti infak dan sodakoh, tapi infak belum tentu zakat. Itu kira-kira hubungan antara zakat, infak, juga sodakoh. Kemudian bisa juga hubungan ini dilihat dari sisi hukum gitu ya. Bagaimana hukumnya? Nah kalau zakat itu wajib secara mutlak, hubungannya dengan infak dan sodakoh adalah sebagai puncak kewajiban. Jika seorang memenuhi syarat mampu atau nisab, ia tidak boleh memilih untuk sekedar sedekah biasa, ia harus menunaikan zakat terlebih dahulu. Di zakat mah hukumnya wajib secara mutlak, tidak ada zakat yang sunat mana ya. Tapi kalau infak ada yang wajib, ada yang sunat infaknya. Berfungsi sebagai jembatan, ada infak yang sifatnya wajib seperti menafkahi istri dan anak, itu juga infak yang termasuk infak yang wajib. Dan ada juga infak yang sunat, termasuk sumbangan sukarela. Nah, infak sunat inilah yang disebut dengan sodakoh tatawu, sodakoh yang sunat. Nah, sedangkan sodakoh itu sangat dianjurkan hukumnya, berfungsi sebagai penyempurna dari kewajiban. Sedekah ada untuk melengkapi apa yang tidak bisa dicapai oleh harta. Jika seseorang tidak punya harta untuk zakat atau infak, ia tetap bisa terhubung dengan pahala melalui sedekah non materi. Jadi solusi gitu ya, bagi yang tidak bisa mengeluarkan infak dengan harta ataupun zakat, nah maka ada solusi lain supaya bisa mendapatkan pahala, yaitu dengan sodakoh dalam bentuk non materi yang jumlahnya sangat banyak, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, kullu ma'rufin sodakoh. Semua kebaikan itu adalah sodakoh. Bahkan sodakoh mah waktunya gitu ya sangat dianjurkan, tiap menit bahkan tiap detik kita harus bersodakoh. Ya, minimal dengan zikir, kan zikir juga sodakoh. Tahmid, tahlil, tasbih itu juga termasuk sodakoh. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sodakoh. Banyaklah dalam hadis Rasulullah memberikan di antara rincian dari bentuk-bentuk sodakoh non materi ya. Untuk bagan mah itu sebagai kesimpulan ya, nanti bisa dilihatlah bagaimana perbandingan untuk lebih memudahkan antara zakat, infak, dan sodakoh, baik dari sisi hukum, bentuk pemberian, kemudian ukuran ataupun kadar, syarat waktu, penerima ataupun objek hartanya. Nah selanjutnya ini terkait dalil-dalil tentang zakat, infak, dan sodakoh. Kita perhatikan
Dalil yang pertama terkait kewajiban zakat, yang senantiasa kewajiban zakat ini digandengkan dengan perintah mendirikan sholat. Ya, rata-rata dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan untuk berzakat itu selalu digandengkan dengan sholat, sehingga antara zakat dan sholat ini tidak bisa dipisahkan, hukumnya sama. Kalau sholat hukumnya wajib, fardu, dia fardu ain. Kalau zakat juga sama, wajib bagi orang yang mampu atau bagi orang yang sudah mencapai nisab harta yang harus dizakati, gitu ya. Sehingga antara zakat dan sholat ini tidak bisa dipisahkan. Malah zaman Abu Bakar ada orang-orang yang diperangi karena mereka menolak hukum zakat. Dianggapnya wajib zakat soteh ketika masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul sudah tidak ada, mereka menganggap bahwa zakat tidak wajib. Nah itu mah sudah murtad, gitu ya, harus diperangi. Kalau semata-mata tidak mengeluarkan zakat karena karena lebar, gitu ya, karena malas atau karena tidak tahu, itu belum tentu keluar dari Islam, gitu. Kalau semata-mata tidak berzakat. Tapi kalau tidak berzakatnya karena menolak hukum zakat, itu lain lagi, gitu ya. Nah itu mah oleh Abu Bakar diperangi karena sudah dianggap menolak hukum Allah, yaitu hukum berzakat. Dalam Al-Quran surat An-Nur di sini ada ungkapan wa aqimus sholat wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Laksanakanlah atau dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim sodakotan, ini ya. Ambillah dari harta mereka sodakoh. Yang dimaksud dengan sodakoh di sini adalah zakat, yang hukumnya wajib ya tadinya. Tutahhiruhum, di mana zakat itu berfungsi membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, biha, dengan zakat itu. Wassalli alaihim inna sholataka sakanul lahum, dan doakanlah mereka karena doamu kepada mereka itu adalah menenteramkan hati mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi ini berkaitan dengan fungsi, gitu ya. Fungsi atau hikmah zakat, yaitu bisa mensucikan, bisa membersihkan, baik mensucikan diri juga membersihkan harta, gitu ya. Nah kemudian dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari harta-harta yang baik, dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang dikeluarkan dari bumi untukmu. Nah, para ulama di sini khususnya Ibnu Abbas, gitu ya, juga Imam Mujahid, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anfiku min thayyibati ma kasabtum itu adalah zakat tijarah. Kan di sini kalau kita lihat ungkapan ayatnya, anfiku, berinfaklah kalian, gitu ya. Berinfaklah kalian dari hasil usaha kalian. Juga dari hasil usaha bumi atau tanaman-tanaman yang dikeluarkan dari bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata para ulama, khususnya Ibnu Abbas, gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan di sini bukan infak secara umum, tapi maksudnya adalah zakat tijarah. Jadi anfiku, infak di sini maksudnya zakat tijarah, juga zakat ziroah, zakat pertanian. Jadi terkait dengan dalil wajibnya zakat tijarah juga zakat pertanian. Untuk zakat tijarah nanti dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, diambil hitungannya dari modal atau barang dagangan yang akan dijual, gitu ya. Dan prosentasenya adalah 2,5% dari barang dagangan atau modal yang hendak dijual. Nah kemudian untuk zakat pertanian juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagi yang bisa disukat itu ada ukurannya. Sukat tadi takarnya.
ukurannya itu kalau dikilokan 650 kilogram gitu, yang bisa disukat, yang bisa diukur gitu. Seperti naon itu yang bisa diukurnya jika beasnya, jika pare beas kan itu bisa diukur, bisa disukat gitu. Nah, sementara yang tidak bisa disukat itu mah tidak ada ukuran, tidak ada nisab ya. Pokoknya mah 10% we eta mah gitu ya. Bagi yang diairi itu diairi oleh tenaga manusia itu zakatnya 10%. Bagi yang tidak diairi oleh tenaga manusia, dibiarkan begitu saja, diairinya dengan hujan, itu mah 5% gitu ya. Nah, kemudian bahwa ini juga sama, masih terkait dengan zakat ziro'ah ya. Ini rincian-rincian tanaman-tanaman, semua tanaman-tanaman, baik tanaman yang merambat, yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya, makanlah buahnya apabila ia telah berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Ini kaitan dengan waktu kapan mengeluarkan zakat jiro'ah, yaitu ketika panen gitu ya, ketika panen. Ari can panen nomornya bakal di zakatan da can aya hasilna benten baru dikeluarkan itu yauma hasodih, ketika sudah dipanen. Tanaman yang seperti apa? Pokoknya semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi gitu ya, yang merambat atau yang tidak merambat itu terkena. Nanti ada yang bisa ditakar, ada yang tidak bisa ditakar. Kalau yang bisa ditakar ada nisabnya 650 kg dia tadi. Kalau yang tidak bisa ditakar seperti kalapa, kemudian non awi, dari kalapa di Jakatan, pokoknya mah 10 hiji we, 10%-nya 10 hiji tangkal awi ketika nuar awi itu juga sama. Pokoknya setiap yang tumbuh di muka bumi gitu ya, ketika kita ambil hasilnya maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan zakat emas atau perak ya. Baik emas dan perak sebagai simpanan ataupun sebagai perhiasan. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, yang dimaksud dengan menginfakkannya di jalan Allah di sini dikeluarkan zakatnya gitu. Di sini zakat diungkapkan dengan infak, sama dengan ayat yang tadi gitu ya. Jadi bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan dalam ayat yang lain, ayat yang selanjutnya gitu ya, juga dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa si harta itu akan dipanaskan gitu ya, juga akan disetrikakeun nya, disetrikakeun di kana badankeun gitu. Harta yang sudah dipanaskan itu apabila si harta khususnya emas dan perak yang tidak dizakati. Nah, kalau untuk emas dan perak itu ada yang sebagai perhiasan ya, itu mah tidak ada nisab, juga tidak ada haul. Setiap kita membeli atau mempunyai gitu, baik membeli atau diberi oleh orang lain di pasihan gitu ya, nah, itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5% sekali we eta mah satu kali. Sementara kalau emas dan perak dijadikan sebagai simpanan, nah itu mah ada nisab dan haul. Nisabnya berapa? 90 gram kalau emas. Kalau perak 600 gram gitu ya. Nah, kemudian kadar zakatnya itu sama 2,5%. Tapi bedanya itu mah tiap tahun ada haul. Setiap kali mencapai 1 tahun dalam hitungan bulan Hijriah atau tahun Hijriah, maka itu mesti dizakati. Misalkan disimpan mengendap gitunya, disimpan di bumi atau napi di bank. Termasuk juga dalam bentuk uang atau surat berharga yang mencapai senilai dengan harga emas. Kalau sekarang harga emas berapa, Bu? Kalau emas sama kayak bapaknya, kayak ibu-ibu terang harganya. Berapa, Bu? 27, 26. Mangawe dikalikan nya, dikalikan jantan dikalikan karena 80 gram. Jantan sabaraha ratus juta kah?
Nah, kalau kita mempunyai uang sebesar itu dalam jangka haul 1 tahun gitu ya, tidak berubah, tidak berkurang, nah maka itu juga harus dizakati. Adapun aset-aset yang lain seperti rumah atau mobil, walaupun harganya bisa mencapai senisab emas, nah itu mah tidak dizakati, itu mah tidak ada dalilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan masoib ya, atau mustahik zakat. Surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, di sini zakat diungkapkan dengan sedekah. Hanyalah sedekah itu maksudnya hanyalah zakat itu lil fuqara wal masakin, bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fakir miskin. Itu bedanya. Kalau fakir mah dia tidak punya usaha sama sekali untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau miskin mah dia punya usaha, tapi tidak tercapai juga kebutuhan hidupnya. Jadi kalau fakir mah lebih parah gitu ya daripada miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, amil, orang yang mengurus, orang yang mengatur urusan zakat tersebut, baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian gitu ya. Penghitungan atau pendistribusian zakat. Nah, mereka pun sama mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakan hati mereka. Maksudnya musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir yang diharapkan keislamannya, atau jangan sampai dia mengganggu perjuangan Islam. Nah, sehingga dalam rangka melunakkan hati mereka gitu ya, maka mereka diberikan hak daripada zakat. Jadi mu'alaf itu konotasinya tidak hanya orang yang baru masuk Islam saja gitu ya. Mu'alaf itu orang yang belum masuk Islam pun gitu, itu juga bisa menjadi mu'alaf kalau diharapkan keislamannya atau karena ditakutkan, dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam. Maka untuk melunakkan hati mereka diberi bagian daripada zakat. Nah, di kita mah mu'alaf teh nu anyar asup Islam gitu nya. Tapi kairah anyar teh gitu nya. Salamina mu'alaf teh salamina teh. Pokoknya mah sakur setiap orang yang asalnya non muslim atau kafir kemudian masuk Islam disebutnya mu'alaf gitu. Padahal mu'alaf mah ketika hatinya masih lemah gitu. Supaya untuk menguatkan keimanan mereka gitu. Nah, maka diberikan harta atau bagian dari zakat. Kalau sekiranya sudah kuat keimanannya, hatinya sudah kuat, ya tidak jadi mu'alaf lagi gitu. Itu sudah bukan mu'alaf lagi. Kemudian wafir riqab, dan orang-orang yang ada firriqab, hamba sahaya itu ya, untuk memerdekakan hamba sahaya. Wal ghorimin, untuk membebaskan orang yang berhutang, ditenggelamkan, diliputi oleh hutang. Wa fi sabilillah, dan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnis sabil, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Itu ayat satu-satunya ayat gitu ya terkait dengan masorib atau mustahik zakat, yang kalau kita hitung ada berapa Bu Pak? 8 ya, ada 8 asnaf. Yang ke-8 asnaf ini kalau kita perhatikan dalam ayat Qur'annya dibagi 2 Pak Bu. Yang 4 pertama itu menggunakan lil fuqara walil masakin gitu ya, tapi li-nya tidak diulang nih. Tapi kalau secara hukum dalam ilmu bahasa Arab yang namanya waw atop itu atop ma'tuf menunjukkan ada lam yang diulang gitu. Di sini pun sama, lil fuqara, lil masakin, kemudian lil amilin, kemudian lil mu'allafati qulubuhum. Ada 4 yang menggunakan li. Nah, secara hikmah atau rahasianya kenapa digunakan kata li? Karena mereka mendapatkan harta atau bagian dari zakat itu untuk milik diri mereka sendiri. Sehingga terserah digunakan untuk apa harta tersebut, tidak terkait dengan tugas atau kondisi yang mereka hadapi itu. Baik itu fakir, miskin, amil, juga mu'alaf
qulubuhum. Ketika mereka mendapatkan harta dari zakat, bagian dari zakat, maka zakat itu menjadi milik mereka sendiri gitu ya. Ketika amil misalkan mendapat bagian dari harta zakat gitu ya, walaupun amilnya misalkan orang kaya, kan biasanya kan amil itu tidak harus orang miskin atau amilnya tidak disyaratkan bukan orang kaya, bukan setiap orang yang mampu menjadi amil boleh menjadi amil dan dia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat. Nah, ketika dia mendapatkan harta zakat tersebut, maka zakat itu menjadi miliknya. Karena dalam Al-Quran dinyatakan dengan li. Dalam bahasa Arab, lam itu diantara fungsinya itu untuk menunjukkan kepemilikan. Sehingga ketika sudah menjadi milik pribadi, maka bebas. Apakah mau digunakan sendiri atau diberikan lagi kepada orang lain. Ada abi macam amil tidak atas teparyogi. Yang saya nama dipastikan kan misalnya sebetulnya amil mah gitu. Atau ketika dia fakir atau miskin, ketika ada yang lebih membutuhkan lagi, diberikan lagi kepada orang lain, namanya hadiah atau sedekah gitu ya. Kan ada suatu saat seorang ibu yang mengundang Rasulullah SAW untuk makan gitu ya. Nah, ternyata makanan itu berasal dari harta zakat. Sementara Rasulullah SAW haram atau tidak boleh menerima harta zakat. Nah, karena ini sudah terjadi perpindahan milik yang asalnya harta zakat, kemudian diberikan kepada ibu tersebut yang merupakan mustahik zakat, berarti sudah bukan zakat lagi. Ketika diberikan kepada Rasulullah SAW bukan zakat lagi, tapi berubah menjadi sedekah gitu, atau berubah menjadi hadiah. Jadi Rasulullah SAW memakan dari makanan tersebut karena memang sudah bukan menjadi zakat. Nah, sementara untuk empat kelompok yang kedua ya, apa saja Pak Bu? Riko, hamba sahaya, gorimin, sabilillah, ibnu sabil. Nah, itu mah mereka mendapatkan zakat terkait dengan kondisi atau tugas yang mereka hadapi gitu ya. Hamba sahaya mendapatkan zakat untuk memerdekakan dirinya, tidak boleh digunakan yang lain untuk yang lain gitu ya. Demikian juga orang al-ghorimin yang terlilit hutang mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya. Kemudian yang fisabilillah mendapatkan zakat untuk mendukung perjuangannya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibnu sabil, orang yang berada di perjalanan gitu ya, mereka mendapatkan bagian dari zakat untuk perbekalannya selama di perjalanan. Jadi itu mah terkait dengan kondisi atau tugas yang sedang dihadapi. Kalau tadi mah kan tidak. Kalau 4 kelompok yang pertama, fakir karena fakirnya, miskin karena miskinnya, kemudian amil karena dia jadi amilnya, demikian juga mu'alaf qulubuhum. Mereka mendapatkan zakat itu karena mu'alafnya gitu ya. Sehingga zakat itu menjadi milik pribadi, sementara untuk 4 golongan yang kedua itu tidak menjadi milik pribadi, tapi mesti digunakan dalam rangka mewujudkan tugas-tugasnya yang sedang dihadapi. Nah, itu diantara penjelasan dari para ulama kenapa di sini digunakan huruf jar yang berbeda untuk 8 asnaf mustahik zakat. Nah, kemudian untuk dalil infak ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di situ ada kalimat wa anfiqu fi sabilillah. Ini infak terkait infak jihad di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini Pak Bu terkait dengan kewajiban infak fisabilillah. Jadi infak fisabilillah konteksnya ini fisabilillah ketika jihad dalam bentuk qital. Kalau tidak mampu jihad, ikut jihad dengan badan gitu ya, dengan jiwa, maka diperintahkan untuk
berinfak, berjihad dengan harta. Nah, apabila tidak mau berjihad, menginfakkan sebagian hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sama hal itu dengan mengantarkan diri kita kepada kebinasaan. Jadi konteksnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ini kepada hitobnya kepada orang-orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah. Kan kalau tidak terselenggara jihad di jalan Allah gitu ya, otomatis pengintan musuh-musuh Islam teh bisa menguasai, mengalahkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah dikalahkan, sudah dikuasai oleh musuh-musuh Islam, berarti kondisi kaum muslimin teh ada dalam at-tahlukah, kebinasaan gitu. Minimal atuh teu ini perang, ngaluarkeun sebagian di antara hartanya supaya mendukung perjuangan kaum muslimin sehingga kaum muslimin tidak dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Itu konteksnya yang dimaksud wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu orang-orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Kemudian ayat yang selanjutnya ini terkait dengan infak atau nafkah kepada istri. Jadi infak atau nafkah kepada istri juga disebut dengan infak. Di situ ada kalimat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, bagi istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Berarti memberikan belanja, gitunya uang belanja kepada istri pun itu termasuk infak, termasuk memberikan nafkah. Bahkan hukumnya adalah wajib sunat, Bu. Wajibnya, Bu. Hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri, juga termasuk kepada anak gitu ya. Nah, demikian juga nafkah diperluas, kewajiban infak atau nafkah diperluas bukan hanya kepada istri, keluarga terdekat, juga diperluas kepada orang tua, juga karib kerabat gitu ya. Itu juga sama, ada kewajiban infak. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jadi infak itu pertama kepada orang tua. Tentunya tadi setelah keluarga terdekat gitu ya. Setelah diri, keluarga gitu ya. Kemudian orang tua, wal aqrabin dan karib kerabat, wal yatama dan yatim, wal masakin dan masakin, wabnis sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi dengan ayat ini bahwa memberikan nafkah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, itu pun termasuk kepada infak. Nanti ada yang termasuk yang wajib, juga ada yang termasuk yang sunat gitu ya. Nah, kemudian dalam hadis dijelaskan untuk menegaskan gitu ya, bahwa nafkah kepada keluarga pun itu termasuk infak, juga termasuk sedekah secara umum. Dari Ibnu Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqar rajul ala ahlihi, apabila seseorang dia berinfak kepada keluarganya, yahtasibuha fahuwa lahu shadaqatun, dengan niat mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk sedekah. Di semakin bapak masihan infak napakoh ke ibu semakin ageung gitu nya. Eta semakin ageung sedekah. Kebetulan ulah lebarnya Pak, masihan nafkah infak ke ibu deh. Karena itu juga termasuk sedekah dengan syarat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk pahala yang lebih utama ketika seseorang menginfakkan atau memberikan nafkah kepada keluarganya. Ulah hari ieu mah kabatur bager gitu nya, keluarga tara dinafkahan gitu ya. Ada kan orang yang seperti itu ya. Orang yang kepada keluarganya dia sangat irit lah gitu nya, sangat irit. Sehingga nanti ada secara hukumnya seorang istri boleh mengambil harta suaminya yang pelit gitu nya, hanya sekedar untuk menutupi kebutuhannya gitu. Itu dalam rangka melaksanakan, menunaikan kewajiban infak. Tapi suami nanti temerek wae misalkan, nah maka istri boleh mengambil hanya sekedar untuk
kebutuhannya saja. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, maksudnya dalam perang jihad di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maksudnya ke istri, termasuk keluarga, termasuk anak gitu ya. A'zomuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya itu adalah yang diinfakkan kepada keluarga. Jadi mendahulukan dulu yang terdekat gitu ya. Yang terdekat dari kita kan keluarga gitu ya. Bahkan lebih besar daripada infak untuk di jalan Allah ketika konteksnya dalam infak yang sunat. Tapi kalau nanti suatu saat infaknya menjadi wajib gitu ya, usum perang misalkan gitu, sementara tidak ada perbekalan, kaum muslimin diwajibkan untuk infak, itu mah infak yang termasuk infak wajib gitu ya. Apakah nanti termasuk wajibnya wajib ain atau wajib kifayah? Kemudian selanjutnya yang terakhir terkait dalil sodakoh tatawwu, sodakoh yang sunat. Dalam Quran dinyatakan intubudus sodakot, itu ada kalimat sodakot. Nah, sodakoh di sini oleh para ulama bukan diartikan sebagai zakat, tapi sodakoh tatawwu. Ya. Jadi intubudus sodakot pani immahiyah wa intufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi jika sodakoh itu ditampakkan gitu ya, maka itu baik. Kemudian jika sodakoh itu disembunyikan, maka itu juga lebih baik. Nah, sementara kan kalau zakat mah tidak lebih baik disembunyikan, malah zakat mah lebih baik ditampakkan supaya orang lain mengetahui gitu ya, supaya orang lain tersadarkan. Berbeda dengan sodakoh. Nah, kalau zakat mah itu kewajiban, bukan kedermawanan gitu ya. Sementara sodakoh mah ini adalah tatawwu, hukumnya sunat, itu kedermawanan. Kemudian yang terakhir dari Abu Hurairah, ini terkait dengan bahwa sedekah ini tidak terbatas hanya berbentuk harta atau materi saja. Rasulullah bersabda, kullu sulama alaihi sedekah. Setiap ruas persendian yang ada pada diri kita itu harus dikeluarkan sedekah. Dalam hadis yang lain diterangkan jumlahnya 360 sendi yang ada pada diri kita harus dikeluarkan sedekah. Kulla yaumin, setiap hari. Jadi setiap hari itu kudu sedekah. Yu'inur rajul fi dabatihi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Nah, seseorang terbantu dengan tunggangannya yang mengangkat atau yang mengangkut barang-barang di atasnya adalah termasuk sedekah. Yang membantu ngangkatkeun barang gitu nya karena tunggangan itu pun termasuk sedekah. Wal kalimatut thayyibah, kalimah yang baik, subhanallah, la ilaha illallah, dan yang lainnya zikir-zikir, itu pun termasuk sedekah. Wa kullu khatwatin yamshiha ila sholat, dan setiap kali langkah untuk berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, itu pun termasuk sedekah. Wa dalut thariq sedekatun, dan menunjukkan jalan itu juga termasuk sedekah. Dalam hadis yang umum tadi diungkapkan kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Itulah diantara penjelasan terkait dengan konsep zakat juga infak sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan gitu ya dalam mengelola berbagai harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk harta jika ada, dalam bentuk zakat jika memang ada yang harus dizakati gitu ya, atau kalau tidak termasuk dengan zakat dalam bentuk infak tentunya gitu ya, atau secara umum dalam bentuk sedekah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelancaran juga kemudahan juga keberkahan dalam harta yang kita keluarkan zakat, infak ataupun sedekah. Sementara itu yang bisa disampaikan, mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Hasan? Abang? Terima kasih atas penjelasan dan juga penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz. Mengucapkan terima kasih dari Allah Jazakumullah yang kasih tahu atas ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan itu mendapatkan manfaat, menjadi manfaat bagi kita semua dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup mungkin ya, ada kesimpulan yang saya ambil dari yang disampaikan oleh Ustaz. Itu dapat kita pahami bersama bahwa zakat, infak dan juga sholat itu merupakan ajaran Islam yang sangat penting dalam membangun kepedulian sosial dan juga mempererat hubungan antar sesama. Kalau dari pemahaman tentang ketiganya itu kita diajarkan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang pertama, kemudian keikhlasan serta kesadaran bahwa sebagian harta yang kita miliki itu terdapat hak orang lain di dalamnya. Semoga materi yang telah disampaikan dalam menambah kepuasan dan juga memberikan kepada kita semua serta mendorong kita untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi penyampaian alhamdulillah sudah kita dengarkan sama-sama. Selanjutnya mungkin barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya pada Ustaz mengenai zakat infak maupun sedekah. Ayo, Pak Tarosan. Oh, enggak, Ustaz. Suami organisasi masjid berhikmat bukan caranya biasa mengorganisasikan zakat masyarakat Jantan jantan amil zakat biasa diorganisasikan lembaga. Oh iya. Ya. Oh iya ya. Ya, ya. Cekap, taruh sana. Oh iya. Jantan terkait dengan lembaga amil zakat gitu ya. Memang secara hukum syariat Islam itu tidak dikhususkan untuk suatu negara gitu ya. Tapi di tiap kelompok pun itu diperbolehkan secara hukum Islam. Memang tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuan apakah harus dikelola oleh penguasa, dalam hal ini negara namanya. Nah, dalam kelompok tertentu pun misalkan organisasi atau masjid itu juga bisa untuk mengelola zakat dalam arti menjadi amilin, mengumpulkan, kemudian mengurus, mengatur dan mendistribusikan zakat. Nah, akan tetapi nanti secara hukum negaranya itu harus terdaftar gitu ya. Harus terdaftar, setiap pengumpulan dana dari masyarakat itu harus terdaftar. Kalau di Persatuan Islam itu kan ada apa? LAZ ya. Lembaga Amil Zakat itu memang sudah terdaftar. Sudah terdaftar sudah resmi lah gitu ya. Takut-takut kalau memang khawatirnya kalau tidak terdaftar dianggapnya ilegal gitu kan. Jadi kalau secara hukum syar'i mah boleh gitu ya. Tapi untuk maslahat mursalatnya supaya lembaga ini resmi ya terdaftar apakah menjadi LAZ gitu ya atau ya LAZ ya, lembaga amil zakat. Dan di masjid-masjid yang lain juga ada seperti itu ya, ada laz-laz gitu, gerai-gerai gitu, gerai-gerai untuk mengumpulkan zakat. Bukan hanya di Ramadan saja kan ya, kan zakat itu kan bukan hanya di fitrah saja, tapi setiap hari pun, setiap saat pun harus siap, karena ada zakat-zakat yang lain selain dari zakat fitrah. Secara umum ada zakat mal gitu ya. Itu gitu biasa secara hukum Islam, tapi untuk maslahat mursalat itu sebaiknya didaftarkan, terdaftar lah gitu. Mangga nusanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang haruskeun? Mohon. Di ayat surat An-Nisa ayat 36 ya. Tentang wabulu baha wa tusrifu bi sa'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wa yatama ya seterusnya ya. Itu termasuk infak anak atau sedekah itu. Iya ya.
Oh iya iya. Surat An-Nisa ayat 36 ya? Oh iya iya. Jadi ini semakna Bu, semakna dengan ayat yang ini yang terkait dengan infak ya, infak kepada orang tua juga infak kepada karib kerabat gitu ya. Nah di sini berarti semakna dengan ayat mana tadi teh? Nah yas'alunaka yang Al-Baqarah 215 sama. Ah ya sama. Ya sama itu juga termasuk infak. Hanya di sini nanti ada perbedaan infak kepada orang tua, infak kepada kerabat. Itu mah nanti ada yang termasuk infak wajib gitu ya. Sementara untuk yatim, masakin, jarijil kurba, wal jarijil junub, tetangga dekat, tetangga jauh, nah itu mah nanti termasuknya infak yang sunat atau sodaqoh tatawu gitu ya. Jadi ada yang infak wajib ke orang tua, ke kerabat, ada juga yang infak sunat selain dari orang tua dan kerabat gitu, kepada orang lain gitu Bu. Ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus yang saya ini begini kan terkait zakat ini kaitannya dengan manusia. Karena manusia setan pada akhirnya zakat infak dan sedekah ini merujuk pada satu tujuan. Tapi sama saja yang negara itu menggalakkan untuk Palestina dan ternyata selama ini menggalakkan dan tidak mengubah gitu. Nah, terus ada satu lagi ya, seorang yang tahu ini dia dikasihnya, apakah ada harapan? Mungkin kalau tahun itu harus bisa ya maka memang jangan infak sedekah ini ada tujuan akhir yang harus dicapai. ya ya. Ya, jadi secara umum yang namanya ibadah itu gitu ya, pasti ada hikmahnya. Seperti halnya sholat kan ada hikmahnya gitu ya. Sholatnya tuluy maksiat anger misalnya. Itu bukan berarti jadi tidak wajib sholatnya, tetapi wajib sholat. Tapi sholatnya harus dibenarkan gitu ya. Sehingga bisa menjauhkan dia, menahan diri dia dari perbuatan keji ataupun kemungkaran. Nah demikian juga zakat. Memang ini satu sisi merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta yang dititipkan gitu ya. Di sisi lain ada hikmahnya. Tapi hikmah ini jangan dijadikan sebagai ilat hukum, tapi sebagai hikmah hukum. Kalau ilat hukum, ketika ilatnya tidak dicapai, maka hukumnya jadi tidak wajib gitu. Al hukmu yaduru ma'al ilatnya, hukum itu berputar berporos kepada ilat. Jika ada ilat, hukum ada. Jika tidak ada ilat, hukum tidak ada. Nah, sementara hikmah tidak demikian. Walaupun memang hikmah zakat tadi untuk menolong supaya di waktu mendatang gitu ya orang itu menjadi muzaki belum terpenuhi gitu. Walaupun di antara hikmah zakat infak sedekah itu untuk menolong misalkan membantu orang Palestina tapi ayeuna anggar-anggar keneh, tetap walaupun hikmahnya belum terwujud, kewajiban zakat infaknya masih ada gitu. Eta mah hikmah bukan sebagai ilat hukum. Hikmah hukum bukan ilat hukum gitu. Itu Pak Ustaz. Jadi termasuknya kepada hikmah tidak menjadi ilat. Tetapi kewajiban zakat mah aya gitu ya. Walaupun canda robah keneh gitu kamisingan teh anggar we. Ku zakat nawae ku dikaluarkeun zakat anggar gitu nya. Komode lamun teu dikaluarkeun minimal anggar eta teu namahan gitu. Minimal menjaga jangan sampai menambah kemiskinan atau kefakiran gitu. Mangga jadi aya misalnya ayo di aya cekap Kemudian sebagai konsultasi lah
alasan ayat naos teh perkawis pak anjeunna teh janten dan niat awal ada perhiasan memang kalau perhiasan Oh iya iya. tapi dalam perjalanan waktu perhiasan tersebut tidak terpakai selama 1 tahun lebih. Apakah itu nanti terikat masih terikat dengan niat dalam artian dia hanya mengerjakan sekali pada saat memakai atau nanti akan berubah menjadi bagian dari harta simpanan yang harus dikeluarkan setelah jatuh haul ya. Oh iya iya. Ya. Jadi memang itu ada dua ilat gitu ya. Ada dua ilat, ada dua sebab hukum. Yang pertama ilat atau sebab hukumnya membeli emas itu karena niatnya memang untuk sebagai perhiasan, dan memang bentuk emasnya juga perhiasan, gitu ya, sudah dibentuk sebagai perhiasan. Nah, ketika itu terkumpul dalam masa 1 tahun atau haul dengan mencapai nisab tadi berapa? 90 gram, tetap keluar zakat emas sebagai simpanan gitu. Keluar zakat emas sebagai simpanan. Kalau memang emas itu tetap berada gitu ya, disimpan tidak berubah gitu. Jadi tidak hanya di awal saja, tapi ketika itu sudah tersimpan mencapai nisab dalam waktu 1 tahun, itu terkena dengan sebab yang kedua, yaitu sebab emas sebagai simpanan, bukan hanya sebagai perhiasan saja gitu. Jadi upami gaduh emas nyetong seueur teuing lah gitu nya, mending loba diinpakkeun lah gitu daripada ayeuna. Lamun bade seueur oge mangga gitu kan wayahna kudu dikeluarkeun zakatna gitu. Kan ieu mah usumnya nyimpen emas teh. Emas batangan, emas simpanan sekarang musim gitu ya. Nah, kalau memang itu sudah mencapai nisab, ya wayahna 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya 2,5%, 90 gram nisabnya itu. Itu benten Pak. Mak, misalnya sih Dia kami seorang menikahkan mas ayah akad dan memberi nafkah dan memberi itu yang pertama sifat nafkah nanti apakah dari infak sedekah. Terus salah jangan kedua tapi atau sekarang menjadi usaha ini kita dipastikan ke seorang istri maka harus dihati. Kalau betul, emas itu. Itu yang kedua yang pertama jadi sifatnya itu sebagai ketika memberinya sebagai kewajiban pada calon istri. Mas kawin itu maksudnya? Mas kawin? Mas kawin. Ya. Jadi mas kawin ya, ketika calon suami membeli emas, intinya membeli emas, dia terkena kewajiban zakat emas perhiasan karena dia memiliki emas tersebut gitu ya. Nah, ketika diberikan kepada istri, itu kan sudah perpindahan hak milik. Si istri tersebut wajib mengeluarkan zakatnya gitu. Karena nu tadi mah kan zakatnya suami, si emas ini kan milik suami. Nah, sementara sekarang sudah berpindah tangan. Jadi hak milik istri gitu. Nah, itu pun sama. Harus dizakatan gitu. Kedua kali zakatna nyaku calon suamina, nyaku istrina itu sama. Dan emas mah gitu, ketika terjadi perpindahan hak milik, apakah itu lewat jual beli ataukah lewat hibah hadiah atau lewat sodakoh mas kawin ya sodak, itu pun sama harus dikeluarkan zakatnya gitu. Dan emas mah terkait dengan kepemilikan, bukan apakah itu hasil jual beli atau pemberian. Ini misalkan kengeng warisan emas kedah di zakatan, sama ya kedah di zakatan gitu. Karena itu terjadi perpindahan hak milik. Sanes ngajakatan warisanana. Nah, untuk harta yang lain selain emas mah tidak ada zakat bagi warisan. Tapi karena ini mah bentuk warisannya misalkan emas, ketika emas itu menjadi milik kita, awalnya itu juga harus dizakati karena terkait dengan kepemilikan.
Nah, berbeda halnya kalau minjem. Kalau meminjam mah tidak perlu dizakati. Supaya geuninnya pada kewenangan ibu-ibu tegaduh emas mah namut kasih anu misalkan dianggo ta eta mah teu kadah zakat. Da itu tidak terjadi perpindahan hak milik, tapi hak pakai hungkul eta mah tidak usah dizakati. Yang dizakati mah apabila terjadi perpindahan hak milik. Itu pengen Pak Koko. Gitu. Mangga bisa. Mangga cekap. Alhamdulillah, tentunya kitu we. Hapunten kirangan awe kalepatanna sakitu tiasa kadulikeun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.